Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin Hakim SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 dengan NIM 3507230002985 dari LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP As-Sa'idiyah Kepanjen Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi etika bergaul dan berkomunikasi dalam Islam untuk kelas 9 semester ganjil. Melalui pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan santun, menjaga tutur kata dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk menjadi generasi muslim yang beretika, berakhlakul mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah bi khair wa afiyah wa antum. Alhamdulillah bi khair bidu'aikum. Monggo silakan duduk semua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dan kita utamakan sebelum memulai apapun itu kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan yang terbaik dan diberikan ilmu yang berkah, yang barokah serta manfaat untuk kehidupan kita nanti. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Isti'dadan musta'idah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca tadi Allah memberikan satu maunah bagi kita semua, memberikan kelancaran dalam mencari ilmu dan diberikan kebarokan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masuk semua? Ada berapa yang tidak masuk? Satu. Kenapa? Pulang sakit atau? Pulang sakit? Oke, semoga teman kalian yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu kalian. Yang pertama yaitu Adinda Danesia Friantika hadirona. Al-Izza Khairun Nisa hadirona. Terus Alia Fitri Ramadhania. Udah nanti aja. Anak-anak perhatikan, untuk materi kali ini kita mempelajari indahnya atau etika pergaulan dan komunikasi Islami atau komunikasi Islam.
Di buku PAI materi PAI kalian di bab 3. Bab 3 di semester ganjil ini ada tema yang seperti ini. Ada tema indahnya etika atau etika pergaulan dan komunikasi. Ada berbagai macam buku, tapi tetap intinya di sini. Ya. Habis ini saya pertontonkan video etika pergaulan sesama teman atau teman sebaya. Ya, sebenarnya coba diperhatikan, diidentifikasi. Setelah itu kasih komentar apa dan bagaimana menurut kalian. Paham ya? Oke, ya. Sekarang sebelum sudah siap ya? Oke.
Ada gambaran? Apa dan bagaimana tadi, mulai dari awal sampai akhir, mulai nggak boleh menggibah, ya. Terus apa yang tadi yang pertama? Menolak pembicaraan, ya. Usahakan kalau ada orang bicara, dengarkan dulu. Oke, setelah selesai baru kalian ngomong. Jangan sampai ada teman yang belum. Jangan sampai seperti itu, tapi dengarkan dulu. Belajar untuk mendengarkan. Apa nanti hikmahnya? Silakan kalian deskripsikan, ya. Oke, sudah dipaham? Sudah siap untuk mendeskripsikan? Oke, sekarang sebelum mengerjakan, kita refresh otak kita dulu, ya. Kita refresh otak kita dulu. Ayo, tangannya, tangannya ya. Sini games yang paling dagdikduk. Pejamkan mata kalian, jangan terlalu deket-deket. Pejamkan mata, paling tidak jarak 30 sampai 40 cm. Boleh jauh, enggak apa-apa. Ya. Oke. Silakan satukan telunjuk kanan dengan telunjuk kiri. Siapa yang kiranya belum konsen saat ini? Jujur saja. Jujur saja. Siapa yang belum? Oke, 1, 2. Oke. Sudah? Ada yang sudah konsen tadi siapa coba? Yang langsung menyatu. Ya, yang sudah langsung menyatu tadi. Oke, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah banyak ya. Yang kedua, ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, 3 kali. Tepuk siang, 2 kali. Tepuk malam, nggak boleh, dilarang keras tepuk malam, mengganggu orang tidur. Ya, mengganggu orang tidur. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Ya, makanya tadi saya awali dengan konsentrasi dulu. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Gajah. Kalau saya bilang gajah besar, semut kecil ya. Semut kecil, gajah besar. Oke. Udah siap? Sekarang ayo coba identifikasi dari video yang tadi, kemudian deskripsikan, dan saya minta nanti 2 orang maju ke depan mewakili kelompoknya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok apa ini? Melati. Kelompok 2, kelompok mawar. Apa kelompok 3? Melati, mawar, Kamboja. Kelompok 4, kelompok apa? Lavender. Nah, terus kelompok 4, 5. Sedap malam. Edelweiss. Diingat-ingat ya kelompoknya ya. Ya, diingat-ingat. Saya nanti nggak akan siapa yang maju, enggak. Saya langsung yang sebut kelompok ini. Gitu ya. Oke, sekarang ayo dikerjakan, dimusyawarahkan dengan kelompoknya. Silakan.
Yang sudah siap kelompok Edelweiss. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Agak ke sana enggak apa-apa, biar enggak agak ke sana. Agak mundur. Nah. Ya, masuk. Coba yang lain diperhatikan, didengarkan, catat mungkin kalau nanti perlu ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ni hao. Ohayo. Hi guys, let us introduce ourselves. Watashi wa Niha desu. Nanan Tantanira. And our fellow groups, namely Edelweiss. Jadi teman-teman kami yang ikut serta dalam diskusi, yakni jaga-jaganya di Muhawarat di Indonesia dan Al-Azhar Indonesia. And here, in front of you guys, we want to tell you about etika, bergabung, dan berinteraksi dalam Islam. Dalam video yang telah tertera di atas tadi, digambarkan beberapa yang tidak boleh dilakukan ketika bergaul. Bergaul dan berinteraksi dalam Islam. Seperti contohnya yang pertama adalah menggibah. Dalam prinsip etika komunikasi dalam Islam, dijelaskan larangan menggibah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi wala yaghdab ba'dukum ba'dan, yang berarti janganlah sebagian kamu menggubris sebagian yang lain. Dan juga mereka diibaratkan sebagai orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Nah, menggibah ini mempunyai dampak yang banyak teman-teman, seperti mendapat dosa, menimbulkan konflik antar teman, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah menyinggung perasaan teman. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 69, yang artinya tatkala orang yang menyakiti nabi besar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu alladzina atawu Musa. Nah, kemudian dampak-dampak dari penyinggungan teman ini yaitu terjadi kesalahan dalam komunikasi dan terputusnya lagi suatu waktu. Jadi kita kalau ngomong jadi jangan sampai menyinggung perasaan teman. Karena kalau sampai sakit itu susah ya sebenarnya. Kita nggak tahu seberapa sakit hati orang kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang nggak enak dalam hatinya. Dan yang ketiga yaitu bersentuhan dan melawan jenis. Di mana disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 30 hingga ayat 31 yang berbunyi kulil mu'minina yawuddu min absarihim wa yahsabu qulubahum, yang berarti katakanlah pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi bersentuhan dan lawan jenis ini sangat banyak dari contohnya. Kayak misalkan kalau kita ada syahwat sama lawan jenis, biasanya awalnya cuma eye contact, terus lama-lama udah berani kayak hatinya, terus dating, terus habis itu udah mulai berkenalan, nah itu udah merana ke arah yang berbahaya. Jadi di sini itu menjadi tantangan bagi orang tua kita, bagi untuk anak-anak yang jadi orang cowok ya, biar nggak semangat cewek, biar nggak gampang itu terus jadi cewek juga itu kita harus menjaga juga kita gimana caranya kita dan kita sendiri, karena ya nggak semua kesalahan dari maaf kayak misalnya pelecehan atau sebagainya itu kesalahan sebenarnya dari laki-laki, karena biasanya juga perempuannya itu yang mengumbar, perempuan jadi yang mengumbar itu. Jadi bersentuhan dalam jenis itu sangat lucu, berjasa gitu loh. Misalnya kalau kita cari kan biasanya mungkin proses dalamnya itu ya kita ya kepikirannya tapi kita nggak tahu gimana rasanya ngasih tahu gitu. Tapi ya tapi kita sendiri lah ada yang bisa enggak gitu. Karena bisa dikatakan pelecehan kasus kayak gitu kalau misalnya ada pemaksaan, tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama mau ya itu sudah bukan dikatakan kasus pelecehan. Jadi kita melihat bergaul dengan lawan jenis saja. Nah, apalagi usia kita yang kita labil, usia remaja yang masih bingung, masih tahu yang mana yang baik yang mana yang buruk ya. Sebenarnya kita nggak tahu, tapi kita masih kayak
Bapak Tuh ya, kalau kita kan siapa yang nggak bisa terlepas dari yang namanya teknologi digital. Jadi biasanya nggak bersentuhan malam kita juga bisa kan masih sesuatu cuma dari lingkungan terus dari sekolah dan sekolah kita ya yang sudah umum banget gitu loh di kalangan di sini juga disebutkan pada Quran surat Al-Isra ayat 22 ayat 122 wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi kita juga tidak akan lebih dekat ke zina tersebut bagaimana cara kita melakukan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau bebas dari penjelasan Ustaz? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain? Nggak ada? Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, kalau nggak ada, ya beri tepuk tangan untuk teman kalian. That's all from us. We're sorry for our mistakes and thank you for this time, this place, and your very nice attention. Last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Shireshire. Arigatou gozaimasu. Terima
Ya, terima kasih semuanya, hebat semuanya. Ternyata dari apa yang kalian sampaikan tadi, mulai awal hingga akhir, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 hingga sampai kelompok 6, semuanya sudah mengarah kepada materi pembahasan kita, yaitu apa tadi temanya? Etika bergaul dan berkomunikasi dalam Islam. Anak-anak, ternyata etika bergaul itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada koridor-koridor khusus yang perlu kita perhatikan. Satu di antaranya, apa tadi? Yang pertama, tidak menyela pendapat atau omongan orang lain. Kita harus belajar untuk bersabar, mendengarkan keluh kesah daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Yang kedua, tidak emosian. Ya, tidak emosian, karena sifat emosi itu milik siapa? Setan, ya. Tidak mudah emosi. Lalu yang ketiga, tidak minta maaf saat berbuat salah, ya. Jangan pernah malu untuk meminta maaf ketika kita bersalah pada teman kita, ya. Ketika kita bersalah, ketika kita bersalah pada teman kita, jangan pernah malu untuk minta maaf, ya. Lalu yang selanjutnya, tidak bercanda yang melampaui batas, ya, sampai menjadikan teman kita tersinggung, apalagi menyinggung tentang harga dirinya, orang tuanya. Itu yang menjadi masalah. Kita sering menyebut nama orang tua dari teman-temannya, ya. Jangan, itu tidak diperbolehkan oleh agama kita, paham ya? Dan yang terakhir, tidak menghibah atau gosip. Kalau dalam istilah medsosnya, gosip dilarang, keras menggosip. Apa kata Allah sebagai penutup dari pertemuan kita? Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi, ayuhibbu ayyakula lahma ayuhibbu, Masya Allah, nah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan. Nah, ya, tuang nanti. Oh ya. Ya. Tenang aja, Kak, masuk di video nanti Kak, satu ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, ya. Ayuhibbu ayyakula ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka, senang makan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, maka pastinya kalian tidak akan pernah menyukai. Itulah tamsil, ibarat dari Allah, ibrah dari Allah. Kita ibarat ketika kita membicarakan orang lain, teman kita, saudara kita, kejelekan mereka, kata Allah, ibarat seperti memakan bangkai saudaranya, ya. Na'udzubillahi min tuh, ya, anak-anak, sebagai penutup, ya, kita akhiri pertemuan kali kita hari ini dengan ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga Allah memberikan barokah ilmu kita, manfaat ilmu kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma alhimni rushdi wa a'inni min syarri nafsi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah.
Nanti setelah ini apa namanya, ada tugas nanti bagi kalian semua di asrama kalian masing-masing untuk menganalisa, menulis kejadian atau fenomena apa yang ada pada lingkungan kalian. Paham nggih? Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, terima kasih.